warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan pertemuan setelah Anda menyusun latar belakang pada riset kualitatif. Kita kan risetnya kualitatif. Kita masuk ke fokus penelitian. Saya akan share screen. Oke. Udah bisa dilihat belum? Belum ada. Belum? Oke. Oke. Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Ya. Jadi masalah itu fokus dalam riset kualitatif. Kalau di dalam riset kuantitatif itu disebutnya dengan identifikasi masalah. Jadi setelah judul, kemudian bab 1, kemudian A latar belakang masalah, maka B adalah fokus penelitian. Jangan sampai nanti Anda menulis B identifikasi masalah. Kalau Anda menulis B identifikasi masalah, ya berarti riset Anda kuanti. Dalam struktur kampus kita, B-nya itu adalah fokus penelitian. Nah, dari sebuah fenomena yang ada di lapangan, kadangkala kita tidak akan mendeskripsikan atau meneliti, ya, tidak akan mendeskripsikan atau meneliti dalam skop yang luas, sehingga perlu adanya fokus penelitian. Nah, fokus penelitian itu caranya macam-macam. Bisa menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan informan. Tolong Usmi, Mbak Usmi di mute dulu. Oke, ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi dari sebuah fenomena yang luas, misalnya dalam sebuah kantong ada kelereng warna hijau, merah, kuning, kemudian campuran. Tidak mungkin warna kelereng dalam sebuah kantong itu kita teliti semua. Bisa saja kita hanya meneliti salah satu dari warna. Pelangi di langit misalnya, tidak akan kita teliti semua yang merah, kuning, jingga, dan lain sebagainya. Kita fokuskan aja pada warna jingga misalnya. Nah, itu yang dinamakan dengan fokus penelitian. Saya ulangi lagi, dari sebuah fenomena yang luas, kita hanya mengambil sedikit fenomena aja. Kita nukil, kita cuplik, ya itu namanya fokus penelitian. Bagaimana cara menetapkan fokus penelitian? Ada banyak cara. Yang pertama adalah menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan informan. Maksudnya bagaimana? Contoh begini. Anda berkunjung ke sebuah toko emas misalnya. Toko emas itu ada banyak macam-macamnya di situ. Ada yang bikin emasnya, ada yang memasarkan, ada yang punya, ada yang desain dan lain sebagainya. Anda bisa melakukan penelitian memfokuskan pada salah satu. Misalnya tentang desain. Ya, kenapa tentang desain? Karena masyarakat itu
masyarakat memiliki selera yang bermacam-macam tentang desain. Lah untuk masyarakat di pedesaan itu desain yang paling disukai yang seperti apa? Nah, maka Anda bisa informan nanti akan menyarankan, oh kalau begitu Anda tanya kepada bagian desain. Ya berarti kita nggak perlu tanya ke tukang toko emasnya, ke pramuniaganya, ke salesnya, dan lain sebagainya. Tetapi kita cukup bertanya kepada informan kunci, yaitu tukang desain. Kemudian yang kedua, bisa menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu. Ya, domain itu wilayah, domain itu kajian. Anda mau riset di MUI misalnya. Nah, Anda akan melakukan penelitian misalnya tentang halal haramnya suatu produk. Kemudian Anda nggak usah tanya kepada semua orang yang ada di MUI, tetapi siapa yang mengurusi domain tentang halal haram itu? Oh, bagian fatwa. Ya berarti Anda melakukan risetnya kepada orang-orang, kepada para ulama di MUI itu yang duduk di komisi fatwa. Kemudian bisa juga menetapkan fokus yang memiliki temuan untuk pengembangan iptek. Maksudnya bagaimana? Oke, maksudnya Anda bisa memilih sebuah fokus penelitian yang kira-kira memiliki unsur pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, riset Anda di bunga bangsa. Nah, di situ ada banyak sekali tentang aspek-aspek tridharma, kan ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian pada masyarakat. Kemudian Anda meriset, oh yang punya potensi pengembangan iptek itu wilayah pengajaran karena sudah migrasi dari pembelajaran umum yang konvensional menuju ke pembelajaran digital. Apalagi sebentar lagi akan menjadi Cyber Islamic University misalnya. Oh berarti saya akan meriset pada wilayah pengajaran berbasis IT, tidak pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi melihat potensi. Kemudian bisa juga menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Kita sebagai peneliti tentu memiliki bank teori, memiliki teori-teori yang sudah ada. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah fokus ternyata kita susah untuk menemukan teori yang akan dijadikan sebagai pisau bedah dalam penelitian. Nah, makanya kita harus, oh ini ada teorinya ini yang bisa saya gunakan. Sehingga fokus Anda yang ngeling sama teori yang Anda gunakan. Nah, dari banyak cara itu Anda tidak harus semua ditempuh, Anda bisa milih. Ada berdasarkan informan, berdasarkan domain-domain tertentu, berdasarkan teori, berdasarkan aspek yang bisa dikembangkan ilmu pengetahuannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tabel untuk mempermudah Anda dalam riset kualitatif. Jadi dalam riset kualitatif itu Anda sudah terjun ke lapangan dulu sebelum dilakukan penelitian untuk memperoleh gambaran singkat tentang lokus atau tempat penelitian. Anda bikin tabel ini, ada 5. Ada enggak orang yang menginformasikan, menyarankan, oh yang menarik diteliti itu di sini ini loh. Nah, itu berarti Anda nanti berangkat dari apa yang disarankan informan. Wilayah kajian bisa domain dari dimensi, yang menarik juga boleh seperti itu.
jadi Anda, dari fenomena yang ada itu menurut saya yang paling menarik ini. Domainnya ini, kajiannya ini juga boleh. Kemudian aspek mana dari fenomena yang bisa dikembangkan iptek. Jadi ada fenomena besar tadi. Dari fenomena besar mana yang paling menarik. Kemudian teori, rujukan, hukum, dalil apa yang terkait dengan fenomena. Contoh tadi, di Honda mobil itu ada macam-macam. Ada tenaga kerja, ada pemilik, ada pembeli, ada macam-macam orang yang terlibat di situ. Saya yang menarik itu perilaku orang-orangnya misalnya. Ya, karena Anda kan tadi mau menggunakan misalnya kinerja yang sesuai dengan sifat-sifat Rasulullah. Nah, kan ada teorinya, kita menggunakan pakai teori perilaku Islami. Nah, perilaku Islami itu dalilnya ya sifat-sifat kenabian, profetik gitu. Kemudian atau Anda bisa juga apa informasi terbaru yang diperoleh berangkat dari sini. Misalnya kita ke sebuah fenomena, ternyata di situ ada aspek baru yang belum diteliti oleh orang lain, sehingga Anda bisa mengambil aspek tersebut untuk dijadikan bahan penelitian kualitatif. Sekali lagi saya ulangi, penelitian kita adalah penelitian kualitatif. Setelah latar belakang itu kita ke fokus penelitian. Fokus penelitian itu bisa diambil dari 5 ini. Anda terjun ke lapangan, ada nggak informasi yang menarik? Atau disarankan informan? Anda ke Gunung Jati misalnya. Kemudian di situ Anda ketemu juru kunci atau Pak Lurahnya di situ misalnya. Dia ngomong yang paling di sini tuh yang menarik itu misalnya tentang produksi merchandise-nya, itu Anda bisa melakukan riset di sana. Kemudian wilayah kajian atau domain atau dimensi apa yang menarik menurut Anda bisa Anda lakukan. Fenomena apa yang bisa dikembangkan iptek. Kemudian teori, rujukan, hukum, dalil apa yang akan dijadikan pisau bedah dalam penelitian. Bisa juga apa informasi terbaru yang diperoleh. Nah, itu tentang fokus penelitian. Kemudian setelah fokus penelitian, kita masuk ke C, pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu seperti hal-hal yang lalu dilandasi dengan 3 dasar filsafati, yaitu ontologi. Ontologi itu apa? Hakikat, definisi, ya itu ontologi. Epistemologi, proses, mekanisme, langkah-langkah, ya. Dan aksiologi, manfaat, nilai guna, kegunaan, fungsi, yaitu wilayah aksiologi. Contoh, ada sebuah riset dengan judul, fokusnya adalah pendapat Majelis Ulama tentang riba bunga bank. Nah, jadi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang riba bunga bank, misalnya risetnya itu. Maka ontologinya itu adalah konsep riba bunga bank versi Majelis Ulama itu seperti apa, kita bicara ontologi. Epistemologi itu bagaimana metode pengambilan nasnya, berarti kan epistemologinya itu. Proses langkah-langkah penentuan tuh, itu namanya epistemologi. Kemudian aksiologi, apa kelebihan keunggulan metode pengambilan nas dalam penentuan riba versi MUI, ya seperti itu. Kan ada banyak versi cara menentukan riba, misalnya versi para ahli fikih mungkin, kemudian jumhur ulama mungkin, secara nasional diwadahi majelis ulama mungkin. Nah, sehingga metodenya berbeda-beda, maka ontologinya konsepnya kayak apa, epistemologi metodenya kayak apa, aksiologi kelebihan keunggulannya seperti apa. Nah, Anda biar lebih mudah saya buatkan tabel seperti ini. Anda tulis judul Anda, kemudian
Nah, ontologi apa ya ontologinya? Konsepnya itu seperti apa? Contoh, tadi ada judul analisis perilaku Islami di perusahaan. Maka pertanyaan pertama, bagaimana konsep perilaku Islami dalam dunia kerja menurut Islam itu kayak apa? Bagaimana konsep perilaku Islami? Ya, dalam perspektif Islam itu apa? Oke. Epistemologi. Nah, epistemologi bisa metode, bisa langkah-langkah, bisa prosedur. Nah, Anda tinggal mau pakai yang mana? Mau pakai yang mana dalam rangka membangun epistemologi perilaku Islami. Kemudian apa kalau bisa meniru ini? Bagaimana metode pengambilan nas dalam penentuan perilaku Islami? Boleh. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana konsep perilaku Islam itu kayak apa? Perilaku Islami dalam dunia kerja itu kayak apa? Bagaimana mekanisme prosedur dalam ya, penentuan atau pengambilan konsep tentang perilaku Islami itu kayak apa? Apa kelebihan keunggulan perilaku Islami dalam dunia kerja? Ya bisa seperti itu. Jadi silahkan dicari ontologinya, Anda merenung hakikat. Apa sih perilaku Islami itu? Nah, berarti pertanyaan ontologi. Bagaimana sih sebuah perilaku dikatakan Islami itu atau tidak? Gimana metodenya itu? Nah, atau langkah-langkahnya atau indikatornya? Indikatornya bagaimana kita mengambil bahwa perilaku itu terindikasi Islami atau tidak? Apa kelebihan perilaku Islami itu dalam dunia kerja? Nah, seperti itu. Jadi, pada sore hari ini kita sudah belajar dua aspek, yaitu tentang fokus penelitian dan pertanyaan penelitian. Saya kira itu silakan dikerjakan sesuai dengan kelanjutan tugas Anda. Ya, terima kasih. Silakan bertanya sebelum ke diskusi. Ya, ya, waalaikumsalam. Ya, ya. Hmm. Ya, pokoknya stakeholder yang terlibat lah ya. Ya, ya. Terus yang ditanyakan apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, gimana? Jadi kalau wilayah kajian itu satu konsep itu bisa diimplementasikan di banyak wilayah. Kan itu kalau konsep teori apa-apa kan itu untuk aspek deduksi. Jadi teori dapat diterapkan pada semua wilayah. Hanya seberapa derajat eh, kesesuaiannya itu yang yang bisa kita lihat. Misalnya praktek ini dalam dunia ini seperti apa, praktek ini dalam wilayah ini seperti apa, itu nggak masalah itu. Jadi kita nanti bisa memberikan sebuah deskripsi tentang praktek itu, implementasi akad apa itu dalam suatu wilayah kajian. Ya, nggak kalau bingung gimana? Masih bingung apanya? Oh, oke. Okay. Yang lain?
Ada lagi? Kalau tidak ada, siapa? Kalau tidak ada, Anda kerjakan fokus Anda. Anda memperoleh fokusnya itu bagaimana? Apakah dari informan? Apakah domain yang menarik? Apa karena punya potensi di kembangan iptek? Atau aspek yang baru? Kemudian Anda buat pertanyaan, ontologinya apa? Epistemologinya apa? Aksiologinya apa? Sehingga nanti Anda paham betul tentang anatomi riset Anda. Oke? Ya, silakan kita ke